hubungan X dengan R dan Theta ini gimana teman-teman? Ada yang masih ingat nggak? Hubungan X dengan R dan Theta. Yaitu X adalah R cos Theta. Ya kan? Dan Y adalah R sin Theta. Benar? Betul? Masih ingat? Betul, Fauzil? Ya, kan kita tahu trigonometri ya, kalau cos itu adalah sisi di samping sudut dibagi sisi miring. Jadi kalau mau cari X berarti sisi miring dikali cos theta. R cos theta, Y, R sin theta. Lanjut. Nah, sekarang kita melihat titik P aksen, Y aksen. P aksen, X aksen, Y aksen. Mohon maaf, ini jalan sendiri PPT-nya. Nah, titik P ini kita putar sejauh alfa radian terhadap titik pusatnya kan, sehingga menghasilkan P aksen sama dengan, ini P aksen ya, mohon maaf, ini P aksen, sama dengan P aksen R, theta ditambah alfa. Ya. Kalau titik P ini, besar sudutnya terhadap sumbu X positif adalah alfa ditambah theta, atau theta ditambah alfa. Sehingga X aksen, nah ini adalah R ya teman-teman, sama ya dengan R yang tadi. Ini X-nya, ini X-nya, ini X aksennya. Bentar. Ini X aksen, ini Y aksen panjangnya ya. Nah berarti X aksen adalah R dikali cos theta ditambah alfa. Dan Y aksen adalah R dikali sin theta ditambah alfa. Teman-teman udah belajar rumus trigonometri untuk jumlah dan selisih sudut belum? Di MTK Peminatan sudah belajar? Di MTK Peminatan, rumus trigonometri untuk jumlah dua sudut. Sudah belajar? Sudah? Kayaknya belum, Bu. Belum? Belum, Bu. Belum ya? Belum sampai ya? Baru sampai mana pelajarannya? Ayo, nggak ada yang ingat. Baru sampai mana pelajarannya? Ya udah. Kalau belum nggak apa-apa, Ibu jelasin aja secara umum ya, apa secara sekilas ya. Nah, tadi kan X aksen adalah R cos, ini jalan sendiri, mohon maaf teman-teman. Jadi X aksen adalah R cos theta ditambah alfa. Nah, pelan-pelan aja. Nah, X kalau rumus cos untuk jumlah dua sudut, ini bisa kita jabarin. Ini teman-teman belajar di MTK Peminatan. Kenapa jadi seperti ini? Ya, saya akan dijelasin. Ibu langsung aja ke rumusnya. Jadi, cos theta ditambah alfa, itu rumusnya adalah cos theta dikali cos alfa dikurang sin theta dikali sin alfa. Jadi, cos theta tambah alfa, cos min sin sin. Jadi cos theta dikali cos alfa dikurang sin theta dikali sin alfa. Nah, kita jabarin lagi, kita kalikan R-nya ke dalam, jadinya seperti ini. Tadi R cos theta itu adalah, tadi R cos theta itu adalah X, dan R sin theta itu adalah Y. Nah, dapat satu persamaan. Ya, terus yang kedua, X, Y aksen sama dengan R sin theta tambah alfa. Kalau sin theta ditambah alfa, itu akan menjadi sin cos ditambah cosin. Kalau kita kalikan R-nya ke dalam, jadinya R sin theta. R sin theta dikali cos alfa ditambah R cos theta dikali sin alfa. Jadi R sin theta adalah Y, dan R cos theta adalah X, sehingga menjadi X sin alfa ditambah Y cos alfa. Ini yang kedua.
dari persamaan 1 dan 2 ini, teman-teman, kalau kita mau tuliskan dalam bentuk matriks, nah, jadinya gini, X aksen, Y aksen sama dengan, ini ya, cos alfa, ini matriks 2 kali 2, yang komponennya, yang elemennya, cos alfa, min sin alfa, cos alfa, dikali XY. Coba kalau ini kita kalikan lagi, benar nggak hasilnya ini? Coba Dava Yahya. Ngaliinnya gimana nih Dava? Masih ingat nggak perkalian matriks? Siapa yang masih ingat perkalian matriks? Nggak boleh lupa ya. Ntar kita penyelesaian ini rotasi pasti menggunakan perkalian matriks. Siapa yang masih ingat? Atalah Noval, gimana nih mengalikannya? Lupa. Baris kali kolom kan? Baris kali kolom. Jadi gimana cara ngaliinnya? X kali cos alfa Y kali min sin alfa. Iya. Terus yang bawahnya? Bawahnya X kali sin alfa, Y kali cos alfa. Iya, bagus Atala Noval. Jadi hasilnya jadi ini lagi kan ya? Nah, jadi tadi yang persamaan 1 dan 2 ini kita tulis dalam bentuk matriks aja. Hasilnya jadi seperti ini. Nah, kesimpulannya teman-teman, kalau kita merotasi sebuah titik P dengan pusat 0,0, ya, pusat rotasinya 0,0, sejauh alfa radian, dia akan menjadi titik P aksen, X aksen, Y aksen. Dengan rumus menghitung X aksen dan Y aksennya adalah ini, cos alfa min sin alfa cos alfa dikali XY. Jadi alfa ini besar sudut rotasinya. Ingat-ingat ngapalinya cos min sin cos. Ya, cos min sin cos. Jadi ini namanya matriks rotasi dengan pusat 0,0 sebesar alfa radian. Oke, sampai di sini paham? Nah, ini yang pusatnya 0,0. Kalau yang kedua, rotasi dengan pusat A, B, ya, sembarang titik di sistem koordinat. Ini kalau mau dijabarin dengan cara yang tadi itu, bisa aja sebenarnya, tapi lama ya. Jadi langsung aja rumusnya kalau dia rotasi dengan pusat A, B, itu rumusnya adalah seperti ini, teman-teman. Ininya sama. Nah, di sini X-nya dikurang A, Y-nya dikurang B, ya, terus ditambahin lagi dengan AB. AB ini tadi adalah pusat rotasinya. Ya, jadi ceritanya titik P tersebut sebelum dirotasi ditranslasi dulu oleh min A, min B. Geser dulu ke kiri gitu ya. Sehingga menjadi X min A, Y min B. Lalu baru kita rotasi dengan cara yang tadi dirotasi sehingga menjadi seperti ini. Nah, nanti titik hasil rotasinya ditranslasi lagi dengan A, B ini. Gitu ya. Mungkin teman-teman bingung ya. Ini kalau dia visualisasikan, insya Allah ngerti. Atau teman-teman coba lihat gambar di buku bagian rotasi itu yang halaman berapa ya? Bukunya lagi nggak ada di sini. Bagian rotasi, lihat gambar yang kedua, gambar untuk yang pusatnya di A, B. Nah, coba bayangkan di situ. Kan ada titik ya, titik P, X, Y, itu mau dirotasi dengan pusat A, B. Nah, berarti itu kita geser dulu titiknya sejauh min A, min B. Nanti baru kita rotasi. Nah, nanti hasil rotasinya itu digeser lagi sejauh A, B. Oke, sementara dipahami dulu ya, nih untuk rumus menghitung bayangan dari titik yang mengalami rotasi dengan pusat A, B. Ya. Cos min sin cos, di sini X min A, Y min B.
Nanti ditambahkan lagi dengan AB. Ada pertanyaan nggak? Belum masuk contoh soal, ada pertanyaan? Bu. Ya. Ya. Itu kan P ditranslasi oleh min A min B. Oleh alfa dengan pusat A. Oh, yang mana yang ini? P ditranslasi oleh min A min B ya. Terus itu selalu min A min B, Bu. Maksudnya kalau misalnya kita sebuah titik dirotasi dengan pusat rotasinya itu A, B, sebenarnya dia itu langkah prosesnya itu adalah ditranslasi dulu oleh min A min B. Jadi kalau di sini pusatnya 1,2 ya, sebenarnya titik itu digeser dulu min 1 langkah ke kiri, 2 langkah ke bawah. Nanti baru dirotasi dengan cara yang tadi. Ini untuk visualisasinya ya, kalau mau ngebayangin. Oh, berarti tapi selalu minus kan ya, minus ya, Bu? Iya, selalu minus. Kalau misalkan di sini pusatnya min 2, min 3, berarti ditranslasinya 2, 3 gitu. 2 ke kanan, 3 ke atas. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama Anas. Kita lihat contoh soalnya ya, supaya lebih ngerti. Contoh yang pertama. Fokus ya, teman-teman. Tentukan bayangan titik 2,4 bila dirotasikan dengan pusat 0,0 sejauh 90 derajat. Jawabannya, kita X aksen, Y aksen berarti cos 90, min sin 90, sin 90, cos 90. Tadi kan rumusnya cos, min sin, cos. XY. XY-nya berapa XY-nya? 2, 4. Ya, terus cos 90, 0. Sin 91 min 1. Ini 1, ini 0. Mengulang lagi pelajaran trigono ya. Kalau lupa-lupa dibuka lagi catatannya untuk nilai trigono sudut istimewa. Lalu kita kalikan. Ya, dikalikan. Ini seperti biasa perkalian matriks 0 kali 2 ditambah min 1 kali 4. Terus bawahnya 1 kali 2 ditambah 0 kali 4 sama dengan min 4, 2. Jadi, koordinat titik bayangannya adalah min 4,2. Oke. Nah, lanjut ya. Untuk yang ini paham? Bu Mona. Ya. Itu kok min 4, Bu? Ini min 4. Coba. Kali ini. 0 kali 2, 0. Tambah min 1 kali 4. Oh iya. Min 4. Jadi 0 tambah min 4, min 4. Harusnya. Iya. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, contoh yang kedua. Kalau tadi pusatnya 0,0, sekarang pusatnya di A 1,2. Bu Larissa, balik dong, Bu. Saya mau screenshot, Bu. Iya, silakan. Ibu belum taruh ini di GCR ya, mohon maaf. Udah? Sebentar, Bu. Kalau udah bilang Udah, ya. Bu. Udah. Lanjut ya, contoh kedua. Tadi pusatnya di 0,0. Sekarang gimana kalau pusatnya di 1,2? Tadi rumusnya beda ya. Kalau yang pusatnya di A, B, rumusnya gimana? Rumusnya cos alfa min sin alfa cos alfa. Nah, di sini X min A, Y min B, ditambah lagi dengan AB gitu kan. Kita masukin angkanya. Ini 0 min 1, 1, 0. Terus X-nya 2 ya, 2, Y-nya 4, A-nya 1, B-nya 2. Ini angkanya. Lalu ini dikurangin 1, 2. Kalau Ibu nggak jelas, tanya aja langsung ya. Terus ini dikaliin. Kaliin matriks, perkalian matriks biasa ya, dikalikan. Nanti dijumlahkan, hasilnya min 2, 1. Ditambahkan sama yang di kanan.
Titiknya menjadi min 1, 3. Jadi, koordinat titik bayangannya adalah min 1,3. Bisa dipahami? Saya, ada pertanyaan? Nggak ada. Oke. Bu, Ya, itu 0 dari mana? Bu? yang mana? 0 Siapa yang nanya? Dika, Bu. Dika. Yang mana, Dika? Itu 0 dapat itu 0 dari mana? 0 yang ini. Ya, Bu. Cos 90. Ingat lagi nilai-nilai sudut istimewa untuk cos dan sin. Ya, cos 90 0 kan ya? Oh iya, iya. Benar, Dika? Sin 90 1 kan? Jadinya min 1. Min 1 di sini 0. Ya, sudah? Bu, Ya? itu selalu 90 derajat atau bisa berubah-berubah, Bu? Bisa berubah-berubah, tergantung soalnya. Bisa aja sejauh 30 derajat, bisa. Sejauh 180, tapi Ibu kasih angkanya gampang-gampang dulu supaya kalian nggak bingung ngeliat angkanya. Kalau 30 kan di sini ada akar-akar juga ya. Jadi ini yang gampang-gampang dulu ya angkanya ya. Oke. Contoh berikutnya. Ini mau di screenshot juga. Udah. Udah, Bu. Foto dulu, Bu. Ya. Ya. Intinya rotasi itu gini aja teman-teman, sudah tahu apa rumusnya teman-teman sudah hafal, terus perhitungannya benar ya, perkalian matriksnya udah nggak lupa gitu ya, insya Allah bisa menyelesaikan. Berikutnya, tentukan persamaan bayangan segitiga PQR dengan titik sudut ini jika diputar dengan pusat 0,0 sebesar minus pi radian. Min pi berapa teman-teman? Pi berapa? 180 Kalau minus pi radian berarti arahnya kemana? ke berlawanan searah ya, searah jarum jam. Iya, searah jarum jam. Kalau min itu berarti dia maksudnya dia mengatakan bahwa arahnya searah jarum jam. Terus kita merotasikan tiap-tiap titik ini satu persatu seperti tadi, boleh. Tapi kalau mau digabung sekaligus tiga-tiganya juga boleh. Kita buat dalam bentuk matriks aja, matriks 2 kali 3 sepertinya koordinatnya. Jadi min 37, 32, min 62. Jadi ini rumusnya gini kan. Cos min pi berapa? Cos pi berapa? Cos pi. Cos 180 berapa? Min 1. Min 1. Kalau cos min 180? Sama ya, min 1. Min 1 juga. Teman-teman ingat kalau cos min alfa itu sama dengan cos alfa. Ya, cos min alfa sama dengan cos alfa. Tapi kalau sin min alfa itu sama dengan min sin alfa. Jadi cos min alfa ini sama aja dengan cos alfa. Tapi kalau sin min pi itu sama dengan min sin pi. Sin min alfa sama dengan min sin alfa. Jadi cos min pi sama dengan min 1, sin pi itu adalah 0, terus ini juga 0, cos min pi min 1. Lalu kita kalikan hasilnya seperti ini. Jadi titik sudut bayangan segitiga tersebut adalah ini ya, P aksen, A aksen, dan R. Ini Q aksen dan R aksennya angkanya jadi ini. Ya, ini P aksen, ini Q aksen, ini R aksen. Oke. Mudah ya teman-teman, insya Allah teman-teman semua ngerti ini. Yang penting ingat
nilai sudut trigono sudut istimewa, terus tahu cara mengalihkan matriks, kemudian rumus ininya, rumus rotasinya juga nggak lupa, insya Allah bisa. Sudah ya? Lanjut contoh berikutnya. Ini agak beda, ini adalah garis ya. Tentukan persamaan bayangan garis X min 2Y tambah 6 sama dengan 0 oleh rotasi. Nah, di sini rotasinya dia tulis dalam bentuk simbol seperti ini. Nah, maksudnya gimana teman-teman? Ini pusatnya di 0,0 ya, di O atau 0,0 dan besar sudut rotasinya min 90 derajat. Ya. Jawab. Cos min 90, min sin min 90. Jadi min 90 di sini. Terus jadi gini, setiap titik pada garis dirotasikan. Kita misalkan sembarang titik itu adalah X, Y. Dan bayangannya X aksen, Y aksen. Ya. Terus diganti nilai cosnya. Ini dikalikan. Dikalikan ini 0 kali X, 0, 1 kali Y. Jadi di sini Y, di sini min X. Nah, berarti X aksen sama dengan Y dan Y aksen sama dengan min X. Gitu kan? X aksen sama dengan Y aksen. Jadi Y sama dengan X aksen. Y aksen sama dengan min X, berarti X sama dengan min Y aksen. Nah, seperti yang kemarin ditranslasi, langkah selanjutnya adalah kita substitusikan nilai X dan Y yang baru ke persamaan mula-mula. Kita ganti. Ya. Kan persamaan mula-mulanya seperti ini. Nah, kita ganti X-nya. Diganti dengan apa X-nya? Min Y aksen. Iya, min Y aksen. Dan Y-nya? X aksen. X aksen. Ganti. Terus dikali min semua jadi seperti ini. Lalu kita pindahkan letaknya X-nya di depan, Y-nya di sebelah X. Terus kita hilangkan aja aksennya. Ya, jadi persamaan bayangan garis adalah 2X ditambah Y min 6 sama dengan 0. Gitu ya. Mudah ya? Paham semuanya? Adim, paham Adim? Ibu, itu dikali min itu biar Y aksen sama X aksennya jadi plus atau gimana, Bu? Iya, supaya nggak negatif. Biar enak dilihatnya, jadi kita ubah aja. Oh. Kalau persamaan garis kan biasanya nggak min 2X min Y tambah 6 itu kan jarang ya. Orang nulisnya dalam positif yang koefisien X. Koefisien di depannya ini minimal deh, positif. Gitu. Bu, Ya. berarti kalau nggak dikalimin nggak apa-apa nggak? Atau mesti dikalimin? Kalau misalnya kalau misalnya kamu lupa mengalihkan dengan min nggak apa-apa, nggak akan ibu salahkan. Kecuali kalau soal pilihan ganda nggak ada jawabannya seperti ini ya kalian harus kali dengan min ya. Oke. Sudah? Satu lagi ya, contoh terakhir. Nah, tadi nih yang Ibu bilang tadi, kalau misalnya komposisi rotasi dengan translasi gimana? Jadi, bisa aja sebuah titik itu mengalami gabungan dari beberapa transformasi geometri. Karena kita udah belajar translasi dan udah belajar rotasi hari ini, jadi Ibu kasih contoh untuk yang komposisi rotasi dengan translasi. Yaitu contoh soalnya, titik P min 3,1 dipetakan oleh rotasi dengan pusat O sejauh 90 derajat. Dilanjutkan dengan translasi T34. Ya. Peta dari titik P adalah, jadi rotasi dulu baru translasi. Jangan kebalik, sesuai yang dia perintahkan aja kita mengerjakannya. Kalau dia bilang rotasi dulu, ya rotasi dulu kita kerjakan. Baru translasi. Jadi pertama rotasi dulu ya.
Rotasi sejauh 90 derajat, berarti cos 90, min sin 90, sin 90, cos 90, titiknya 31. Hasilnya adalah, setelah dikalikan, hasilnya min 1, min 3. Jadi ini adalah bayangan dari titik P setelah mengalami rotasi. Ya, P aksennya adalah min 1, min 3. Lalu dilanjutkan dengan translasi. Kemarin translasi, teman-teman ingat kalau translasi itu tinggal ditambahkan kan ya, ditambahkan koordinatnya dengan komponen translasinya. Nah, Ibu sekarang menuliskannya kayak gini aja nih, dalam bentuk matriks. Ya. Ini maksudnya X double aksen ini setelah mengalami translasi ya. Jadi min 1, min 3 ditambah 3, 4. Hasilnya 21. Jadi, bayangannya setelah mengalami rotasi dan translasi adalah, boleh ditulis P aksen, boleh ditulis P double aksen, bebas ya. Yang bayangannya adalah yang terakhir itu 2,1. Ini tulis P double aksen aja ya, supaya nggak bingung. Sampai di sini teman-teman ada pertanyaan nggak? Sudah selesai materi dari Ibu, silahkan kalau ada yang mau bertanya dulu. Bu, bisa balik ke contoh soal yang ketiga gak, Bu? Saya akan screenshot. Boleh. Yang ketiga. Masih, Bu. Ya, sudah. Yang keempat, sudah belum? Sudah saya. Teman-teman ada pertanyaan nggak? Bu, yang ketiga belum, Bu. Belum saya SS, Bu. Ya, tadi yang udah SS siapa? Coba di-share di ini aja, di-share di grup WhatsApp ya. Yang Ya, sudah Bu. screenshot langsung share aja biar yang lainnya bisa ngeliat juga. Ini ada yang udah screenshot? Kalian ya, di-share ya. Tadi Andika ya? Siapa tadi? Andika bukan? Oh, kayaknya bukan saya. Bentar. Yang sudah screenshot ini silakan di-share aja langsung supaya teman-teman yang lainnya bisa ngeliat juga. Teman-teman sudah paham semua untuk contoh soalnya? Urzais sudah paham? Paham, Bu. Alhamdulillah. Wildan sudah paham? Paham, Bu. Alhamdulillah. Ada yang mau bertanya dulu? Enggak ya? Oke, teman-teman, ini untuk soalnya diskusi hari ini, coba di screenshot dulu sambil Ibu mau bagi kelompoknya. Silakan di screenshot dulu.